Nah, ini tentu modelnya sangat sederhana, tapi paling tidak kita bisa melihat bagaimana COVID ini menyebar atau berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Nah, jadi kita mulai dari ada 3 kompartemen, ada S, ada I, ada R. S itu yang rentan, I itu infected, R itu remove atau yang sudah selesai. Jadi bisa meninggal, bisa juga karena sembuh. Sebenarnya kami juga sudah menginvestigasi untuk yang model ini sedang dalam investigasi juga. Jadi insya Allah beberapa bulan papernya publish itu dengan model Zaire. Ini kolaborasi dengan teman-teman di ITB dan di Unpad. Nah, tapi kemudian ada beberapa studi yang mengatakan bahwa ternyata penularan COVID ini tidak harus orang yang sudah terinfeksi. Jadi ada yang namanya pre-symptomatic transmission, yaitu dalam masa inkubasi tapi dia sudah bisa menyebarkan. Sehingga untuk menyederhanakan masalah kita coba menyederhanakan modelnya menjadi model SIR atau model SI karena R itu sebenarnya dia sangat tergantung oleh I begitu. Nah, bagaimana populasi atau kelas dari rentan ke terinfeksi itu berpindah? Itu ada yang namanya kontak rate, yaitu seberapa orang itu berinteraksi, kemudian ada probabilitas terinfeksi. Nah, kalau probabilitas terinfeksi ini, dia sangat tergantung oleh virusnya. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan pernah bisa mengubah, kalau ada dua orang, satunya terinfeksi, satunya rentan, itu kalau ketemu, berapa mungkin dia tertular itu tidak bisa kita otak-atik. Jadi itu tergantung oleh karakteristik virusnya. Yang bisa kita ubah atau yang bisa kita usahakan adalah kontak rate-nya, yaitu makanya kita ada yang disebut dengan social distancing dan sebagainya. Itu adalah dalam rangka untuk meminimalisir kontak rate-nya. Jadi artinya apa? Kalau kontak rate-nya itu semakin besar, probabilitasnya fix, maka nanti kemungkinan orang itu dapat infeksi itu akan semakin besar. Nah, kemudian dari terinfeksi ke remove atau ke bisa sembuh atau meninggal itu kita rate-nya biasanya kita sebut dengan gamma. Itu gamma itu biasanya 1 per durasi infeksinya. Nah, COVID-19 ini sebenarnya kalau saya baca di referensi itu masa inkubasinya itu log normal distribution dengan min-nya itu 5,2 hari. Kemudian masa infeksinya itu 2,9. Nah, kemudian karena ada pre-simptomatik itu, makanya nanti kita akan asumsikan, tentu ini asumsi yang sangat kuat. Ini untuk memudahkan perhitungan, untuk memudahkan estimasinya. Tapi nanti tentu durasi infeksi ini nanti bisa kita gerakkan, bisa kita sesuaikan. Jika kita tahu bahwa durasi infeksinya sekian, maka nanti kita bisa mengestimasi ulang. Nah, persamaannya kalau di model SIR ini sangat fundamental, yaitu S itu adalah yang rentan itu berkurang jika ada dengan rate-nya minus beta. Minus beta itu adalah kontak rate kali probabilitas terinfeksi tadi. Terus I per N itu adalah banyak orang terinfeksi dibagi dengan banyak populasi. Kemudian dikalikan dengan S itu yang rentannya. Jadi semakin besar beta, maka pengurangan dari S itu akan semakin besar pula. Kemudian penambahan I itu rate perubahan I itu dia tergantung oleh beta tentu saja di supply yang keluar dari kompartemen S, kemudian dikurangi gamma kali I, yaitu gamma itu rate dia sembuh. Nah, dalam hal ini nanti kita asumsikan karena durasi infeksinya 9 hari, maka rate-nya nanti 1/9. Sebenarnya
persamaan yang digunakan hanya DS dan juga DI. Tetapi pada saat kalau kita lihat misalkan data yang dipublish oleh Pak Ahmad Yuryanto, atau kalau di Jogja di coronavirus.jogjaprof.go.id itu adalah kumulatifnya. Jadi sebenarnya yang kita lihat itu kumulatifnya, yaitu DJ, DT itu adalah suplai yang keluar semuanya dari S. Kemudian yang terakhir adalah yang meninggal itu ada delta kali I begitu. Ini untuk pemodelannya. Nah, kemudian kita lanjut ke yang disebut dengan bilangan reproduktif. Bilangan reproduktif itu intinya adalah kalau ada satu orang terinfeksi, kemudian dalam masa infeksinya itu dia bisa rata-rata dia bisa menularkan ke berapa orang. Nah, itu yang disebut dengan bilangan reproduktif. Nah, bilangan reproduktif ini sangat bermanfaat karena kemarin kalau kita lihat beberapa minggu yang lalu itu kanselir Jerman mengatakan bahwa R0 Jerman sudah di bawah 1. Kalau sampai 1,1 maka bulan Juni kita over capacity kesehatan, fasilitas kesehatan. Dan juga kemarin Gubernur Jawa Barat juga sempat menyinggung bahwa R0 Jawa Barat sudah di bawah 1. Walaupun pada kenyataan ternyata masih belum. Nah, kalau kita bilang reproduktif itu sebenarnya itu adalah angka yang diperoleh dari penelitian klinis atau epidemiologi. Hanya saja secara matematis bisa kita formulasikan, yaitu kontak rate kali probabilitas dikalikan durasi infeksinya, yaitu kontak rate tadi atau transmission rate, karena kita kontak rate kali probabilitas itu adalah transmission rate atau beta, kemudian dikalikan dengan durasinya. Jadi semakin lama durasinya, semakin lama durasi infeksinya, tentu akan semakin banyak orang yang bisa terinfeksi oleh orang tersebut. Nah, maaf ini saya salah tulis, ini harusnya DIDT. Jadi DIDT itu sama dengan beta I per NS dikurangi gamma I. Nah, ini bisa kita reformulasikan persamaannya menjadi gamma kali RET dikurangi 1 kali I. RE itu apa? RE itu adalah bilangan reproduktif efektif. Jadi kalau R0 itu biasanya disebut bilangan reproduktif dasar. Kalau RE itu efektif, artinya dia seiring berjalannya waktu dia akan berubah. Dan tentu saja akan semakin mengecil. Kenapa? Karena banyak orang yang rentan akan semakin sedikit. Karena begitu orang rentan, terus dia positif, dia sembuh, maka dia tidak menjadi rentan lagi. Walaupun baru-baru ini ada penemuan bahwa ternyata orang yang sudah sembuh pun masih mungkin bisa terinfeksi lagi. Artinya apa? Artinya kalau dari R dia bisa kembali lagi ke S. Nah, tapi dalam pemodelan ini kita asumsikan bahwa dalam jangka waktu ini kita tidak mengcover perpindahan dari R ke S lagi. Walaupun ya sekali lagi sudah ada temuan seperti itu, bahkan kalau saya tidak salah saya tidak salah ingat, itu saya pernah baca berita bahwa Pak Budi Karya Sumadi itu sudah negatif, terus sudah 14 hari di rumah ternyata positif lagi. Nah, tapi sekali lagi ini untuk melihat gambarannya secara umum dulu. Begitu, jadi RE itu adalah tentu saja dia terbatas oleh R0 karena S per N tentu saja akan kurang dari atau sama dengan 1. Itu nah, ini sebenarnya ada beberapa studi R0 di kasus COVID ini. Ada di Cina itu sekitar 3,2, terus kemudian ada paper yang menyatakan bahwa R0 transmisi itu dia tergantung oleh suhu dan kelembaban. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi kelembaban, itu akan semakin kecil transmission rate-nya.
Nah, itu juga kemarin BMKG sempat mempublish bahwa corona tidak akan secepat di negara-negara barat karena lebih hangat dan lebih lembab begitu Indonesia. Nah, 3,2 cukup besar ya, cukup R0-nya cukup besar, artinya bahwa satu orang itu bisa menularkan ke 3 sampai 4 orang. Bahkan berarti kalau ada 9 hari, yaitu dihitung saja pangkatnya akan semakin akan cepat sekali untuk mengalihkan banyak orang yang terinfeksi. Nah, kemudian ini Pak Edi Suwono ini mencoba untuk mengestimasi R0, tapi di kasus Jakarta cluster, yaitu Jakarta sebelum ada imported case, artinya yang satu orang itu kemudian di-trace begitu. Nah, ternyata R0-nya itu adalah sekitar 2,5. Nanti publikasinya ada di Bulletin Communication in Biomathematics kalau tidak salah. Itu gamanya kita asumsikan 1/9. Sekarang kita coba simulasikan kalau seandainya R0-nya itu benar-benar 2,5, kemudian gamanya 1/9, terus kita lihat bahwa tanggal 20, jadi kalau kita ke situs coronavirus.jogjaprof.go.id itu tanggal 21 April kalau tidak salah, itu ada 4 orang positif, 1 orang sembuh, dan belum ada yang meninggal. Nah, kalau kita kita asumsikan R0-nya 2,5, kemudian jumlah penduduk Jogja yang rentan itu adalah 3 juta lebih, kita asumsikan 3 juta begitu, maka harusnya pandemik ini selesai September. Tapi apa yang harus dibayar? Yang harus dibayar adalah banyak kasus aktifnya itu sekitar 700.000. Itu kasus aktifnya yang harus dirawat di rumah sakit yang diumumkan oleh gugus tugas COVID di DIY. Kemudian kasus baru itu per hari itu ada yang sampai 100.000. Tentu ini tidak rasional. Makanya kalau kita nebak kapan prediksi akan berakhir itu benar-benar tergantung oleh apa yang kita lakukan sekarang. Jadi ada dulu yang di Universitas di Singapura itu mengatakan bahwa pandemik ini akan Indonesia itu berakhirnya bulan Oktober, kemudian mundur lagi. Jadi kalau kita lihat ini yang di sebelah kiri itu, jadi dia menggunakan data driven gitu, itu bisa jauh dari yang sebenarnya. Di April itu diperkirakan sudah turun, ternyata kita masih naik. Itu kemudian bahkan paranormal juga bingung juga ditanya. Ini berita tanggal 16 Mei itu mendadak menangis saat ramal kapan pandemi corona di Indonesia akan berakhir. Nah, ini juga karena memang sekali lagi ini tergantung oleh apa yang kita lakukan, apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Cuma tentu saja paling tidak model itu bisa digunakan untuk melihat seberapa atau bagaimana proses menyebar virus COVID ini. Nah, kalau kita lihat simulasi seperti ini, apakah itu logis? Jawabannya ya tentu saja tidak. Karena apa? Karena pertama adalah bahwa model SIR itu mengasumsikan homogen. Jadi pergerakan orang itu homogen. Jadi model SIR ini sebenarnya tidak cocok untuk manusia. Kalau pergerakan manusia, kalau orangnya tidak bergerak secara homogen. Nah, kenapa? Karena homogen ini kan
Ini kan bahwa kayak kemeriuk di pasar. Jadi kalau kita lihat di mana di stasiun seperti ini, mungkin itu bisa dikatakan homogen. Tapi ini kan karena manusia, ada yang namanya social distancing, ada yang namanya mereka semakin sadar, makanya apa ini jadi tidak lagi relevan. Nah, untuk itu, nah sebenarnya kalau kita lihat sebelum ke sini, kita lihat bahwa kalau kita lihat I di sini, jadi yang tadi tanggal 21 April ada 4 kasus positif, itu adalah 4 kasus yang terkonfirmasi, yang diketahui, yang terlacak. Apakah ada yang lainnya yang di luar sana? Ya harusnya ada. Kalau tidak ada, kalau sudah diisolasi, ya tidak akan menularkan lagi. Bahkan itu diakui juga oleh juru bicara COVID-19 Pak Ahmad Yuryanto itu bahwa apa yang di luar masih ada nggak? Ya masih ada, karena kalau nggak ada ya tidak akan menularkan. Begitu. Nah, oleh sebab itu kita coba untuk mendekati apa estimasi parameternya itu, model data fittingnya itu dengan pendekatan yang sedikit berbeda, itu dengan menggunakan fitting data kematian. Jadi kalau kita lihat persamaan terakhir itu, yaitu perubahan kematian itu sekitar 0,66% kali I-nya kasus aktif. Jadi kita bisa menginferensi atau bisa mengestimasi banyak kasus aktif dari kasus kematian harian. Ada beberapa masalah sebenarnya. Kemarin saya sempat diskusi di grup penelitian COVID-19 departemen kita, ada Pak Fajar, ada Pak Irwan, ada Pak Rudi, ada Bu Herni juga, dan juga ada dari dosen kedokteran, itu mengatakan bahwa ada beberapa masalah sebenarnya data kematian, yaitu bahwa ada yang sebenarnya dia tidak positif, tapi dia dimasukkan ke PDP. Nah, tapi paling tidak ini jauh lebih tidak underreported dibandingkan dengan data yang terkonfirmasi, karena data terkonfirmasi itu kalau saya ikuti diskusi dengan teman-teman epidemiologi dari Unpad itu mengatakan bahwa jaraknya 10 sampai 15 hari sejak dia dicurigai, dites, bawa ke laboratorium, saya keluar lagi. Nah, sehingga walaupun ini datanya terkontaminasi, D-nya ini data kematian harian ini, kita akan coba estimasi kasus aktifnya, yaitu dengan mengintegralkan kedua ruas, nanti kita akan peroleh bahwa kasus harian itu seperti ini, naik, kemudian turun, naik lagi. Nah, ini diperoleh dari estimasi data kematian harian yang bawah, yang orange itu. Kalau kita lihat, di Jogja ini naik, kemudian turun, naik lagi. Jadi sekitar akhir April itu naik lagi. Nah, ini apa yang terjadi? Nah, ternyata ada berita menarik, yaitu selama hari 70.000 pemudik tiba di Yogyakarta. Jadi kemungkinan besar itu karena ada pemudik sehingga lebih banyak orang yang rentan dan juga kasus importednya itu. Nah, ini hasil diskusi dengan Pak Irwan dan Dr. Andre. Itu mengapa dia bisa naik lagi? Yaitu pemudik kabarnya sudah ribuan, terus COVID masih kontroversi, kemudian kematian yang mencurigakan dimasukkan daftar kematian COVID-19 untuk cari aman, gitu ya, supaya tidak, kalaupun dia terinfeksi dia tidak akan menularkan. Terus banyak pasien tidak mengaku sakit. Nah, itu yang yang dia tidak mengaku bahwa pernah kemana, pernah kontak dengan siapa dan sebagainya. Nah, beberapa minggu lalu kami coba membuat model yang sederhana, yaitu model SIR, itu dengan Pak Fajar, Pak Irwan, dan Pak Andre dari kedokteran. Ini ada beberapa asumsi, yaitu yang pertama kita asumsikan bahwa kasus positif ditambah OTG itu yang berpotensi menularkan. Itu dengan data fitting model SIR itu kira-kira
nanti puncak kasusnya itu di sekitar 4.000, itu termasuk orang yang OTG. Itu pandemiknya selesai di bulan Juli. Ini kalau asumsi kita bahwa OTG itu PDB itu juga termasuk yang positif. Hal yang sama, yang kedua, skenario yang kedua, ini kita asumsikan bahwa PDB ini positif, walaupun belum tentu, tapi kita asumsikan bahwa positif. Karena nanti kalau begitu PDB ini ada yang tidak positif, jadi nanti beta kita atau transmission rate kita nanti overestimate. Begitu. Nah, yang kedua ini kita asumsikan bahwa semua PDB itu terinfeksi, kemudian ada sebanyak sama yang seharusnya PDB di luar sana yang tidak terkarantina. Karena kalau semua terkarantina, ya tidak akan ada yang menularkan. Makanya ya sudah, berarti tidak akan ada kasus baru lagi. Nah, ini kita asumsikan setengahnya ada di luar. Itu dengan asumsi itu, terus kita asumsikan juga bahwa orang yang bergerak secara homogen, homogen mixing tadi itu sekitar 10.000. Dari angka 10.000, nah itu kita pakai asumsi juga bahwa bahwa tidak mungkin 3 juta orang itu geraknya itu homogen. Artinya kalau ada orang yang sakit di sini, yang homogen ini, yang 10.000 itu yang sekitar orang yang sakit itu. Tidak mungkin orang satu sakit ini, terus dia 3 juta juga bergerak secara homogen. Tapi nanti kita akan mengkonfirmasi dengan pendekatan yang tadi, yang dengan fitting data kematian itu, bahwa ternyata ya hampir-hampir sama. Bahwa yang bergerak homogen itu sekitar 9.000. Nanti kita lihat. Nah, ini data dari tanggal 21 sampai 17 Mei, 21 Maret sampai 17 Mei, yaitu data sampai, jadi 35 data pertama. Jadi kalau kita lihat mungkin sebelum ke sini, kita lihat ke sini, ini kan ada 2 puncak, artinya kita bagi menjadi fase 1 dan fase 2. Kita sedang di fase 2 sekarang. Nah, kita tahu bahwa model SIR tadi, dia puncaknya selalu 1. Nah, kita lihat di sini karena ada 2 puncak, maka kita bagi menjadi 2 fase, yaitu fase 1, fase 2. Fase 1 itu kita estimasi datanya menjadi fitting parameternya, yaitu fitting betanya itu, dan juga populasi yang rentan, itu dari data 1 sampai data 35, itu kita lihat, jadi yang orange ini adalah data fittingnya, kemudian data testingnya 1, 2, 3, 4, 5 data berikutnya untuk testing, tapi kemudian karena ada pemudik dan lain itu, datanya naik lagi, sehingga kita gunakan yang orange ini untuk fitting sampai data ke 15, kemudian yang 17, 18, 16, 17, 18 digunakan untuk testing yang kedua. Yang garis biru itu adalah prediksi. Jadi fase 1 prediksinya hampir bagus. Ini fittingnya hanya menggunakan least square. Jadi nanti kita cocokkan dengan data kumulatif kematian yang sedekat mungkin. Nah, kalau kita lihat memang datanya cukup bagus walaupun ada penyimpangan sedikit. Nah, ini yang sangat atau yang sering sekali dipakai oleh beberapa pengambil kebijakan, yaitu bilangan reproduktif. Nah, yang di sini yang dipakai itu adalah bilangan reproduktif efektif, bukan dasar lagi. Kalau dasar biasanya untuk yang awal, efektif itu seiring berjalannya waktu. Kalau kita lihat awal-awal Jogja itu sekitar 2, gitu ya. Terus begitu turun, kita pernah di bawah 1. Jadi yang titik-titik merah itu adalah titik kritisnya. Kenapa titik kritis? Karena kalau RE itu di bawah 1, maka nanti dia kasusnya akan hilang. Kalau kita lihat ke persamaan, mohon maaf, kembali lagi ke persamaan. Nah, ini kita lihat kalau RE-nya itu kurang dari 1, ini harusnya DI, sekali lagi, mohon maaf. Jadi kalau RE-nya itu kurang dari 1, maka nanti DIDT-nya negatif. Artinya apa? DIDT itu kan perubahan kasus aktif. Jadi kalau dia RE kurang dari 1, maka dia DI-nya akan negatif. Artinya pertambahannya negatif. Jadi dia akan kasusnya akan turun. Jadi tujuan pemerintah selalu atau pengambil kebijakan selalu membuat bagaimana RE itu bisa di bawah 1. Nah, kita sempat di bawah 1. Nah, tapi kemudian sekitar tanggal 28 naik lagi. Nah, itu mungkin karena tadi mudik dan
yang tidak jujur mengaku bahwa dia sedang sakit begitu. Nah, kemudian kontak rate-nya bagaimana? Nah, kontak rate ini itu awal kita masih 0,9, kemudian kalau kita lihat tanggal 23 itu ada himbauan sekolah ditutup, kemudian ada beberapa fasilitas umum ditutup, itu turun kontak rate-nya, terus dia naik lagi. Tapi sekarang sedang turun lagi, karena masih ada himbauan untuk social distancing dan sebagainya. Kalau kita lihat memang dia turun, terus naik lagi, turun. Nah, ini tergantung apa yang kita lakukan sekarang. Kalau mungkin orang-orang sudah bosan begitu di dalam rumah, dia berinteraksi, dia akan naik lagi begitu. Tapi kalau kita konsisten seperti ini, ya akan bisa turun terus gitu ya. Nah, tapi tentu saja sekali lagi tergantung oleh apa yang kita lakukan sekarang, kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah sekarang dan sebagainya. Nah, ada beberapa temuan menarik dari hasil tadi adalah fase 1 itu ternyata ada 9.000 orang yang rentan. Artinya bahwa di sekitar orang terinfeksi itu orang rentan yang bergerak bebas itu yang homogen itu ada sekitar 9.000. Tentu saja ini estimasi menggunakan list score itu. Kemudian setelah tadi yang turun terus naik lagi itu ada hampir 3 kalinya, yaitu 25.000 orang fase 2. Artinya bahwa ada pergerakan orang yang secara homogen itu menjadi 25.000. Terus betanya itu sekitar 0,27 dan 17 Mei per kemarin itu kalau menurut estimasi ini sekitar ada 2.720 kasus aktif. Jadi kalau kita lihat PDP sekarang berapa, terus yang terkonfirmasi positif berapa, mungkin nanti yang di luar sana, ini kira-kira yang di luar sana itu sekitar 2.720, dikurangi dengan yang positif, dikurangi dengan yang PDP begitu. Nah, ini kesimpulannya nanti mungkin Pak Dedi yang lebih banyak melihat unsur stokasnya karena akan menakar metode prediksi begitu. Nah, ini tentu perlu ditambahkan unsur stokastik untuk melihat ketidakpastiannya. Jadi seperti apa? Ini kan modelnya masih deterministik. Kita sekarang kami sekarang sedang berdiskusi bagaimana menambahkan unsur stokastiknya itu. Nah, terus yang kedua, prediksi berakhirnya pandemik ini sangat tergantung dengan apa yang kita lakukan sekarang. Jadi kalau data driven itu sekali lagi diasumsikan bahwa semuanya tidak akan berubah. Tapi tentu saja manusia itu kan dinamis. Jadi mungkin social distancing sudah di rumah terus bosan sehingga nanti angka kontak rate-nya naik. Nah, kalau menurut saya dan ini kebetulan didiskusikan juga di tim itu bahwa model itu ya bisa digunakan untuk prediksi juga, tapi kalau kami lebih melihat bahwa model itu digunakan sebagai evaluasi hasil suatu kebijakan. Jadi kebijakan social distancing itu apakah dia efektif atau tidak itu bisa dilihat dari hasil simulasi kita. Tentu saja untuk prediksi itu, misalkan prediksi kasus positif, sebenarnya bisa juga sekali lagi sangat tergantung oleh satu misalkan rate melapor, terreport. Jadi orang sejak positif sampai dia terreport itu sangat tergantung seberapa lama dia mulai proses dari diperiksa sampai positif, kemudian seberapa kita berinteraksi itu, seberapa kontak rate-nya dan sebagainya. Jadi sekali lagi prediksi itu sangat tergantung oleh apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Itu saja mungkin Ibu Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti mungkin bisa kita lanjutkan ke diskusi. Waktu saya kembalikan ke Bu Indah. Terima kasih, Bu Indah. Ya, baik. Terima kasih Pak Nanang ya atas sharingnya. Kita langsung ke Pak Dedi dulu ya sebelum diskusi. Monggo Pak Dedi, silakan. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Buat Bu Indah, terima kasih untuk undangannya.
Ini nggak kayak Pak Nanang yang sudah luar biasa mendalam analisisnya ya, kajiannya. Saya umum-umum aja mungkin, walaupun nanti saya kasih contoh gitu yang gampang-gampang, nggak kayak Pak Nanang tadi, angel banget gitu rumus-rumusnya. Ya, kemarin mungkin saya mulai dari yang simpel-simpel dulu. Jadi topik ini sebenarnya multidisiplin menurut saya. Jadi nanti kalau ada satu pihak yang mengklaim itu bidang dia, saya kira nggak benar ya, mestinya multidisiplin. Karena ada sebagian pihak saya lihat merasa epidemiologi itu harus dibuat oleh mereka, dikaji oleh mereka doang. Nah, ini penting untuk kita klaim juga ya, sebenarnya multidisiplin. Jadi sampai arsitek pun mungkin harusnya masuk juga ya. Jadi kalau mungkin ada yang dari arsitek, karena memang terkait saya kira ya. Oke, itu mungkin. Dan saya juga ingin menambahkan beberapa waktu lalu, karena sebelum musim corona ini sering beredar statistik bahwa yang namanya penyakit itu banyak yang meninggal karena jantung, karena macam-macam katanya kan. Nah, tentunya dalam konteks kita tidak bisa menyamakan sebuah penyakit yang menular, apalagi kalau levelnya sudah outbreak daerah atau udah meluas dunia gitu ya. Masa mau disamakan dengan penyakit yang tidak menular gitu statistiknya. Jadi itu nanti bisa misleading juga gitu kan. Nah, jadi kalau nanti ada yang mempercayai statistik itu mungkin karena belum melihat ke arah sini aja ya. Oke. Nah, saya malah mau cerita sedikit sejarah karena saya tertarik juga dengan sejarahnya gitu kan. Sebenarnya karena saya sering baca gitu, katanya umat muslim pertama kali mengalami Ramadan yang berbeda, kan ada tagline iklan saya lihat. Sebenarnya yang namanya wabah itu menurut sejarah sudah sangat sering terjadi gitu kan. Pada zaman Nabi aja ada, pada zaman kekhalifahan Islam banyak sekali atau sering kali terjadi gitu kan. Jadi ini mungkin perlu kita perhatikan juga sejarahnya seperti apa masa lalu, dan khususnya bagi orang statistik matematik itu pemodelannya seperti apa gitu kan. Nah, sudah lama sebenarnya dimodelkannya ya. Jadi berkembangnya sudah lama. Jadi mestinya kita melihatnya lebih umum aja gitu apa-apa. Mungkin pada posisi saya lebih umum nanti karena yang detail sudah diberikan oleh Pak Nanang, jadi saya lebih umum aja ngomong. Nah, kenapa kita perlu memodelkan? Ini banyak pertanyaan juga ke saya. Ngapain sih dimodelin pusing-pusing gitu kan, orang matematik katanya statistik kurang gawean. Ada yang bilang gitu loh ke saya. Nah, saya sampaikan ya, untuk kita paham ya kan. Tadi mekanismenya contohnya sudah diciptakan oleh Mas Nanang dengan model yang kompartemen tadi, yang sangat menarik saya kira. Kemudian yang paling penting sebenarnya diprediksikan itu juga penting saya kira Pak Nanang, karena untuk kebutuhan medis ini sangat penting ya. Dan yang terpenting mungkin nomor 3, kontrol, public policy dan seterusnya. Jadi 3 tujuan ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, sehingga sudah pasti kita perlu membuat sebuah model, dan itu ranahnya kalau model sekali lagi harusnya memang multidisiplin, tapi kita coba lihat sekarang dari sisi kita orang sebagai matematikawan, statistikawan. Nah, dan modelnya pun sebenarnya banyak. Tadi Pak Nanang sebenarnya bercerita kita itu modelnya yang viral ya. Sebenarnya banyak model yang lain gitu kan yang ada di literatur sebenarnya kalau masalah epidemi ini. Nah, juga kalau kelasnya akut gitu yang prosesnya cepat, tadi Pak Nanang mengatakan cuma 14 hari ya Pak Nanang ya, seingat saya tadi 10 sampai 14. Nah, itu beda modelnya dengan yang kronik, yang lama kayak TBC, jantung dan kalau jantung nggak menyebar, TBC dan lain-lain gitu ya. Atau malaria dan lain-lain. Itu beda banget. Nah, jadi ini perlu kita lihat juga kalau sebagai matematikawan. Nah, khusus untuk prediksi ilmiah, saya ngomongin prediksi ilmiah sesuai dengan judul saya. Sebenarnya ada 2 yang kita perlu perhatikan, yaitu yang pertama adalah bagaimana kita memprediksikan metode kuantitatif atau model apa yang pas untuk melihat bagaimana penyebaran penyakit, dan yang kedua adalah melihat bagaimana kita melakukan proyeksi ke depan. Jadi ada 2 hal ini sebenarnya berkaitan. Model yang sama bisa dipakai untuk kedua-duanya, tapi juga bisa menggabungkan nanti di hibrid pakai teknik yang berbeda antara peramalan atau memprediksikan penyebaran dengan memproyeksikan sebuah kebijakan. Itu bisa juga berbeda-beda modelnya. Oke. Dan kelas modelnya pun sebenarnya nggak cuma satu gitu kan. Ini saya coba studi literatur aja sebelum kita ngomongin pemodelan atau apapun. Kalau saya biasanya sedang baca-baca dulu, lihat-lihat dulu, lihat kiri kanan dulu istilah saya sebelum saya mungkin memilih mana yang akan saya gunakan.
sebenarnya ada kalau 1, 2, 3 itu sebenarnya satu kelas sebenarnya, mirip-mirip saja karena tujuan utamanya kan sebenarnya adalah membuat atau memodelkan kurva epidemi dengan 3 cara yang berbeda. Yang pertama tadi kompartemen, tadi saya lebih detailkan sedikit, kedua stokastik, lalu fenomenologikal, dan kemudian yang agak beda itu nomor 4 saya kira dan 5. Itu beda sedikit ya. Tapi kalau 1, 2, 3 saya kira mirip, satu kelompok aja itu. Cuman caranya berbeda-beda. Nah, kalau kompartemen itu kan tadi sudah disampaikan, yang basic sudah diberikan, share. Tapi sebenarnya banyak tadi kan sudah disinggung juga oleh Pak Nanang. Kalau mau ditelusuri literatur, aduh, deterministik ini minta ampun banyaknya, ya nggak? Berbagai macam gitu. Nanti Pak Nanang banyak gitu yang bisa dipublikasikan sampai model yang mumet gitu. Kalau sudah ada sudah ada vaksin nanti ya tambah mumet lagi gitu kan modelnya kan. Tapi menarik tentunya karena lahan buat riset bagi kawan-kawan di matematik atau yang tertarik ke arah sini ya. Oke, dan ini sebenarnya model yang deterministik, dan kalau dari pemahaman saya itu sebenarnya lebih ke arah kita memprediksikan rata-rata gitu kan. Jadi ini memodelkan min-nya, boleh disebut begitu saja menurut saya yang deterministik ini. Tapi karena dunia itu tidak murni deterministik, mestinya juga ada temennya gitu. Walaupun ini kalah populer memang. Ya walaupun keluarga ini sama dari satu paper yang sama, baik yang kompartemen maupun stokastik ini papernya sama yang diacu 1927 paper McKendrick dan Kermak itu, ya paper pertamanya. Tapi nggak tahu kenapa yang kompartemen lebih populer. Mungkin karena banyak hal ya, banyak diacu oleh praktisi dan seterusnya sehingga lebih populer. Nah, yang ini agak dianaktirikan, padahal sebenarnya literaturnya banyak juga ke arah model stokastik gitu kan. Saya tidak usah detailkan, tapi intinya model stokastik itu konsepnya adalah menggunakan proses stokastik. Ya, baik. Dan yang ketiga ini fokus langsung melihat model epidemiologinya. Ini juga banyak model yang bisa dipakai, baik dia tunggal maupun lebih dari satu puncak gitu kan. Yang beberapa nama yang populer itu yang dibolak-balik sering disampaikan oleh beberapa pihak, misalnya Kurt Richard gitu kan. Kalau saya misalnya juga melihat ke arah sini ada yang saya lihat dan seterusnya. Ya. Oke, nah nomor 4 ini adalah yang dianaktirikan banget malah menurut saya. Ini katanya malah nggak bisa pakai ini gitu kan. Nah menurut saya ya nggak sepenuhnya benar gitu kan. Model statistik, model prediktif itu bisa dipakai, kenapa tidak gitu kan. Nah itu mungkin kurang piknik aja menurut saya, yang nulis itu kurang piknik kayaknya. Ya, ada beberapa saya lihat terutama banyak diacu oleh di awal-awal kemarin gitu. Katanya kalau nggak share nggak boleh gitu. Nah itu kayaknya baru baca satu model kompartemen aja kayaknya kan. Ya oke. Intinya model statistik, model predictive modeling bisa, apalagi untuk jangka pendek itu sangat bisa untuk masuk prediksi dan pemodelan ya. Oke. Itu, dan menurut saya ya langkah baiknya itu sebenarnya hibrid aja. Jadi nanti Pak Nanang dan tim saya sangat menyarankan di hibrid gitu kan. Stochastic series itu banyak banget gitu pengembangannya kan. Jadi kelemahan deterministik bisa diakui atau bisa diselesaikan dengan yang stokastik. Nah, SUTD pun tidak salah saya kira, data drivennya SUTD itu Pak. Karena memang tujuannya kan memang beda ya. Saya kira pergerakan itu bisa juga kita lihat dari data, jadi tidak sepenuhnya salah gitu. Tergantung tujuannya, dan nanti saya beri rambu-rambunya. Kalau membaca model ya tidak perlu harus seperti apa dan seterusnya. Nah, saya juga dan kawan-kawan juga ada namanya model PDDM gitu. Ini model simple banget gitu kan. Dan lain-lain ini. Banyak sekali ya model saya lihat di literatur kan. Nah, kalau mau dicek gitu, kalau untuk model epidemi apapun sudah ada, model untuk COVID juga sudah ada gitu kan. Semua kelas model tadi ada. Saya bisa tunjukkan berbagai macam model yang ada, itu sudah ada. Dan Indonesia pun juga sudah ada. Tapi ini yang saya bilang tadi, agak berat sebelah itu. Selalu modelnya kompartemen yang diajukan ya. Tapi kalau kawan-kawan SIM COVID kayaknya senang banget gitu ya, Pak Nanang terutama kayaknya. Nggak apa-apa, itu tidak ada salahnya gitu. Dan memang boleh-boleh saja gitu kan. Cuman maksud saya tadi harus ada rambu-rambunya gitu kan. Nah, jadi nanti biar kita juga melihatnya lebih pas. Yang pertama, rambu pertama itu sebenarnya kita harus berhati-hati betul kalau membuat atau melihat hasil model itu, terutama karena ya istilah bahasa matematiknya itu, kita itu kan hanya melihat satu trajektori data gitu kan. Nggak tahu proses stokastik yang digunakan seperti apa gitu dalam reality kan. Nah, akibatnya ya
klaim kita harus berhati-hati gitu terhadap hasil. Jadi tadi nanti kalau Pak Nanang bilang ini pasti 700.000, itu hati-hati Pak ya. Harus hati-hati kalau sudah ngomong begitu. Karena menurut saya nggak sepenuhnya benar gitu kan. Nah, jadi harus lebih sangat berhati-hati karena apa namanya dalam sisi pemodelan proses stokastik yang sesungguhnya kita nggak tahu. Kita hanya mendasarkan atas satu trajektori. Apalagi nanti kalau banyak bias dan seterusnya, itu masalah lain lagi kan. Oke, jadi sangat berhati-hati. Dan yang paling penting justru faktor yang digunakan atau untuk melihat penyebaran penyakit itu faktornya bejibun itu. Itu saya beri listnya yang saya sempat pikirkan gitu kan. Nah, kalau kita hanya mengatakan modelnya fungsi waktu ya sudah kelenger gitu kan. Jelas tidak akurat model kita ya kan? Karena ya itu tadi saya bilang tadi, kita dalam pemodelan pasti ada simplifikasi gitu. Dengan faktor yang sekian banyak kita hanya ngambil satu atau dua, luar biasa berarti model kita 100% akurat, itu yang paling penting ya. Jadi warning ke kita, ke kawan-kawan praktisi apalagi nanti. Jangan dibilang ini pasti, enggak kayak gitu, enggak mungkin. Itu hanya simulasi aja kan. Apa yang disampaikan Pak Nanang tadi pun semuanya simulasi, walaupun sudah dipitit pakai data saya kira ya. Karena sesungguhnya proses yang ada di lapangan itu sangat kompleks, tidak hanya seperti model SIR itu aja gitu kan. Semua butuh atau dilakukan simplifikasi. Dan perlu what if-nya Pak. Jadi nanti terutama kalau model kompartemen itu banyak kawan-kawan yang menyatakan kritikan utamanya itu dia sangat sensitif terhadap parameter. Jadi nanti harus ada, kalau istilah kita statistik itu interval konfidensinya lah kalau bisa gitu kan. Jadi nanti berikan interval konfidensi, jangan cuma satu prediksi simulasi seperti tadi. Karena berbahaya nanti. Mungkin kalau matematikawan yang baca is okay kan. Tapi kalau dibaca wartawan nanti pusing ya nggak? Wah ini pasti sekian gitu. Ada yang bilang begitu kan kemarin beberapa waktu saya lihat di koran, di TV. Nah itu yang bikin masalah menurut saya karena nggak mungkin dong bisa yakin 100% pasti kayak gitu. Mungkin kalau bentuk interval oke lah gitu kan. Atau coba dilihat bagaimana sensitivitas terhadap parameter-parameter yang digunakan untuk membuat model kita. Jadi nanti angka prediksinya itu ya reasonable gitu kan. Ya, jadi nanti jangan sampai, saya sebenarnya yang paling menghindari itu nanti pemerintah sampai kena tekan ini gara-gara ada pernyataan mungkin modelnya harus sekian angkanya gitu kan. Padahal ya saya tidak tahu persis yang di lapangan seperti apa karena saya nggak ikut di lapangan gitu kan. Tapi kalau sampai ada pernyataan sekian itu pasti sekian, nah otomatis pemerintah sebagai otoritas ya diserang gitu kan dari berbagai pihak. Ada yang katanya menyembunyikan data dan seterusnya. Padahal mungkin bukan itu masalahnya ya, masalahnya saya kira nggak di situ. Mungkin memang kapasitas kita dalam pengecekan PCR yang masih lemah mungkin. Itu mungkin masalah kita. Tapi kalau sampai dibilang menyembunyikan data itu kasihan banget pemerintah ya. Oke, itu yang mungkin saya perlu sampaikan, harus lebih berhati-hati. Dan apalagi kalau itu untuk maksud prediksi jangka panjang ya. Siapa yang bisa memastikan masa depan gitu kan? Itu yang paling penting harus kita ingat. Nah ini Mbah Mijan aja pusing katanya. Sampai ada yang nanya, kok Mbah Mijan masuk gitu. Mbah Mijan aja yang sudah pusing gitu. Nggak ada yang bisa. Jadi sekali lagi lebih berhati-hati. Jangan kita secara mungkin matematikawan, statistikawan harus benar-benar melihat atau tidak menginterpretasikan outcome itu secara berlebihan lah. Gitu ya. Baik, oke itu. Nah, biar nanti ini karena kita orang statistik matematik harus ada rumus-rumus dikit gitu. Katanya Mbak Indah kan gitu kan. Nah, saya coba kasih beberapa rumus yang gampang-gampang aja gitu kan. Saya beri contoh bagaimana menggunakan model stokastik, walaupun tidak se-advance punyanya Pak Nanang ini. Tapi ini juga model yang populer di lapangan. Jadi saya lihat kalau di negara Cina itu, ini sudah ada puluhan peneliti yang mencoba mengeksplorasi model ini kan, untuk berbagai macam kasus dan kemungkinan, sehingga saya kira cukup mewakili mungkin untuk kita coba lihat pada kasus Indonesia gitu seperti apa. Jadi kita akan coba melihat model stokastik murni ini, yaitu kita melihat, kita asumsikan bahwa prosesnya adalah, karena sekali lagi tadi saya sampaikan, populasi kita besar sehingga kalau binomial murni sulit, kita akan gunakan Poisson inhomogen, dalam bentuk seperti ini, kira-kira dia fungsi dari RT, mirip kayak tadi reproduction number seperti yang disampaikan oleh Pak Nanang, tetapi ini pada waktu T, atau mungkin RE tadi namanya yang lebih mirip mungkin ya. Nah, jadi apa namanya modelnya seperti ini dan dia bergantung kepada namanya serial interval distribution. Apa itu? Oke, ini mungkin keterangan tentang parameternya. R0 tadi sama persis ya. Jadi R0 itu di awal seperti apa penyebaran lokal, transmisi lokal dan seterusnya.
Sama juga kalau R0 lebih besar 1, maka mungkin terjadi epidemi lokal gitu kan. Tapi kalau kurang dari 1 tidak terjadi gitu ya. Dan ini bisa sama juga sih logikanya. Sudah saya bilang tadi ini satu keluarga sama model kompartemen. Makanya nanti logika berpikirnya juga mirip. Ini RT harapannya bisa diturunkan gitu kan dalam berbagai macam control measure dari pemerintah. Sama juga konsepnya dengan seperti yang disampaikan oleh Pak Nanang tadi. Oke, nah yang tadi ditanyakan bagaimana dengan serial interval. Jadi serial interval itu maksudnya adalah masa di mana terinfeksi pertama kali, terus sampai terdeteksi, dan sampai setengah dari terdeteksi waktunya sampai dia sembuh. Jadi kira-kira demikian mungkin kita sebut sebagai serial interval. Nah, ini penelitian lain di Indonesia, memang datanya saya sudah coba nyari nggak nemu gitu ya. Kayak nggak punya data asli, jadi mumet ini memang kalau mau buat model di Indonesia. Datanya nggak ada. Mau minta kemana bingung juga gitu kan. Mau minta nasional, jangankan nasional, minta kemarin kerjasama dengan Jateng aja nggak dikasih gitu. Padahal mereka yang minta kan. Ya sudah gitu, kita apa adanya juga untuk membuat model. Pakai literatur juga. Nah, kalau Pak Nanang tadi bilang pakai log normal, itu bentuk yang mirip sebenarnya. Nah, ini di literatur ada yang bilang pakai gamma. Jadi sebenarnya bisa juga log normal atau gamma. Nah, saya pakai gamma kebetulan untuk pemodelan. Saya gunakan hasil dalam literatur. Nah, ini mungkin kira-kira kalau data sampai kemarin, kurva penambahan pasien kita ya di Indonesia. Nah, ini kumulatifnya sama saja dengan gambar yang dipublish gitu. Dan ini sekali lagi harus berhati-hati juga melihat. Karena ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Nanang, ada delay, ada bias, dan seterusnya. Tapi coba kita lihat mungkin seperti apa kalau kita gunakan model stokastik untuk memodelkan data kita. Dan ternyata kalau saya gunakan data, misalnya contohnya Wuhan, kebetulan mereka lebih bagus ya. Serial intervalnya saya gunakan asumsi bahwa dia berdistribusi gamma dengan min dan varian tertentu. Dan ini adalah estimasinya ya kalau pakai data kita, data awal. Jadi mirip juga dengan data dari Pak Edi tadi. Dan ini memang belum saya clean. Jadi beberapa kasus misalnya yang di awal itu seperti kedatangan yang kru Diamond Princess itu nggak saya buang kebetulan dari daftar. Jadi mirip-mirip aja angkanya. Dan yang penting adalah interval konfidensinya masuk aja tadi yang 2,5 tadi kan. Nah ini jadi mirip-mirip saja dengan hasil dari Pak Edi tadi. Dan ini hasil proyeksinya kalau pakai model itu. Asumsinya homogeneous mixing juga semuanya ya kan. Ini kalau terjadi tanpa restriction sama sekali itu sebenarnya bulan Juni itu sudah semua kena gitu atau mungkin kena gitu ya. Asumsinya tentunya semuanya homogeneous mixing ya, nggak realistis juga sebenarnya. Tapi kalau pakai asumsi itu ya bulan Juni udah selesai harusnya gitu kan. Tapi nggak tahu berapa yang mati gitu kan. Semua udah 270 juta kena gitu. Oke, nah kemudian saya coba melihat bagaimana kalau kita sebenarnya ada metode untuk menghitung RC dan sekali lagi sayang datanya nggak ada gitu. Bukan RT. Dengan pendekatan ini metode menghitung RT pun ada, atau RE tadi dalam bahasa yang model kompartemen. Tapi begitu saya cek datanya tidak tersedia, sehingga saya coba menggunakan cara lain. Saya gunakan projection terbaik saja. Saya minimize error gitu kan. Nah ini kira-kira hasil proyeksi kami atau saya terhadap data insidensi. Nah kalau saya pakai data kumulatif kira-kira begini hasilnya. Nah yang menarik adalah ini sekali lagi jangan dipandang ya nanti saya jelaskan melihatnya. Tapi yang paling penting adalah ini realistik sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah atau kebijakan yang dilakukan pemerintah. Sampai akhir Maret itu atau 27 Maret kan tidak ada kebijakan yang signifikan dari pemerintah. Dan itu tercermin di sini. Kita pakai R0 yang asli gitu ya. Kita proyeksinya sampai 27 Maret segitu. Nah, segera setelah diadakan berbagai macam kebijakan gitu dalam beberapa hari kemudian itu langsung turun gitu kan. Ternyata begitu kira-kira ya kalau kita baca. Dan kita ada PSBB yang di sini ya, yang di nomor merah yang tengah ini. Ini PSBB di Jakarta dulu dan seterusnya di beberapa tempat. Nah, terus menurun. Nah, tapi minggu terakhir ini 11 Mei dan seterusnya naik lagi gitu kan. Nah, jadi saya melihatnya pertamanya sudah mulai seneng ini, waduh sudah mau selesai nih gitu kan. Ternyata kayaknya belum kayaknya. Nah, ini jadi data empirik itu juga harus kita baca dan tadi yang kita sampaikan itu tidak
tidak harus dibaca as is gitu kan, tapi bisa menggambarkan sebenarnya ada efek gitu. Kira-kira walaupun tentunya banyak faktor yang bisa menyebabkan, tapi menurut saya tetap aja ada pengaruh atau efek dari kebijakan pemerintah berhasil menurunkan RT dari mulai 2,7 turun cukup banyak menjadi mendekati 1. Walaupun naik lagi tadi ya. Kira-kira begitu ya. Nah, ini sebenarnya tujuannya itu kalau saya mungkin beda dengan Pak Nanang, karena saya mendapatkan banyak pertanyaan dari semua pihak. Kapan selesai? Selalu begitu pertanyaannya. Gitu. Kapan puncak? Kapan selesai? Kalau Pak Nanang nggak pernah ditanya. Saya selalu ditanya begitu mungkin kan. Sehingga ini saya kalau dengan pendekatan ini saya sampaikan, nah, sebenarnya tidak bisa diprediksi benar ini kapan ini selesainya gitu ya. Nah, masih banyak yang harus dilakukan ke depan dan seterusnya. Tapi kalau pakai data masa lalu, ya kira-kira kalau saya coba forecast gitu dari nilai R0T itu, nah itu dari 11 itu kira-kira 4 itu puncaknya. Kalau kita gunakan prediksi pakai R0T aja. Oke, dan kalau ditanya kapan selesai, nah lebih mumet lagi ya nggak kapan selesainya. Indonesia kan keren ya, Indonesia itu, nah ini kan PSBB aja begini gitu kan. Ini di Bandung, ini di Bogor gitu kan, ini di bandara, ini Jakarta, coba PSBB padahal namanya kan. Nah, kalau di orang luar itu kan, nah ini ada gambar yang menarik. Saya paling senang gambar paling kiri ini kan. Nah, kalau mereka kayaknya cukup anu ya. Walaupun sudah dilonggarkan saja, saya lihat di beberapa tempat, contohnya di Jerman, gambar kemarin ini saya ambil. Nah, ini keren gitu kan, di kafe dibuka tapi ada distance-nya gitu, pakai topi gitu ya. Itu boleh juga saya kira dibawa ke Jogja gitu kan. Topinya itu saya seneng gitu kan. Nah, jadi nanti kalau sambil ngajar juga begitu mungkin kita di kantor, di kampusnya pakai topi model kayak gini. Nah, di Australia mereka kayak gini kan, saya seneng gambarnya, jadi saya pasang aja gambar. Nah, itu yang terjadi di luar gitu kan, padahal mereka baru pelonggaran sedikit. Kita PSBB kayak gini ya nggak? Jadi ya, kapan selesai? Waduh, saya bilang nggak tahu kapan selesai. Saya coba buat proyeksi aja pakai model ini. Jadi saya membuat proyeksi dengan model yang sama dengan asumsi-asumsi tertentu untuk proyeksinya. Dan kalau misalnya RT-nya konstan 0,95 terus misalnya. Kan mau dilonggarin nih minggu depan kan. Habis lebaran mau dilonggarin lagi kan. Nah, misalnya turun di bawah 1 tapi tetap 0,95 terus gitu. Selesai nggak? Ya selesai menurut teori. Kapan selesainya? Juni 2001 gitu kan. Lama banget ya nggak? Ya nggak apa-apa, memang mau gitu kok. Kita mau gimana lagi kan? Sampai belum ada vaksin ya begitu terus gitu kan. Misalnya, ini dengan proyeksi kayak gitu. Jadi kalau ada yang menulis, misalnya saya baca gitu di salah satu publikasi seseorang, bisa saja selesainya Juni 2001. Saya kira masuk akal gitu. Dengan melihat kondisi yang ada di Indonesia. Itu tetap masuk akal. Ya, kalau pakai model ini. Saya kurangi gitu 0,9. Nah, lumayan ya akhir tahun selesainya. Ya. Akhir tahun selesainya. Kalau 0,9 gitu. Kalau pemerintah bisa nurunkan ke 0,9. Nah, ini sebenarnya yang saya inginkan. Gimana kalau 0,75 aja gitu, konstan. Ini lebih cepat. Agustus sudah aman gitu kan. Nah, kalau kita bisa bersama-sama menurunkan segini aja gitu kan. Saya kira Agustus sudah aman. Nah, saya nggak tahu mana yang paling plausibel. Kayaknya nggak ada yang plausibel dari 3 proyeksi ini untuk kasus Indonesia. Mumet pokoknya kan. Jadi saya sekali lagi ya nanti usulnya ke Pak Dekan maunya udah kita kayak gini aja kalau kuliah mau tetap mau kuliah pasang begini ya kuliahnya di luar terus semua pakai begini gitu kan pakai topi model kayak gitu kayak di Jerman dan pakai tentunya masker dan seterusnya oke itu karena saya nggak yakin ini terjadi gitu kan semua ini terjadi saya nggak yakin tapi anyway namanya kita perlu untuk membuat semacam proyeksi dengan harapan itu memberi harapan lah paling nggak baik atau bisa nggak terjadi sesuatu yang baik buat kita dan seterusnya. Nah, ini satu model gitu kan yang bisa digunakan dan memang kelemahan atau kesulitan dari model ini adalah dari datanya. Jadi tadi Pak Nanang sudah sampaikan delaynya 10 hari sampai 15. Ada yang bilang kemarin 8 sampai gitulah kira-kira ke saya kan. Ya jadi memang masih panjang delay kita dan antriannya masih panjang sampai sekarang. Ya sehingga ini penting yang paling penting menurut saya kapasiti PCR kita tuh mau naik gitu kan sampai sekarang tetap aja saya lihat di 4.500 saya lihat itu yang di testing sampelnya kapasitas nasionalnya harapannya itu antriannya masih banyak di semua tempat
harapannya ya seperti janjinya kemarin 10.000 gitu kan. Ada yang saya pernah baca satu waktu 10.000 targetnya kan. Mau niru, katanya mau niru Italia apa mau niru mana kemarin. Tapi belum terrealisasi sampai tertinggi itu baru 7.000 dan cuma 1 hari. Nah, itu yang menarik ya, harus kita cek betul. Jadi biasnya sangat besar tadi kajian yang saya lakukan sebelumnya. Tapi untuk melihat gambaran bahwa kebijakan pemerintah sebenarnya ada hasilnya, itu saya kira nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau mau dikatakan eksak akan terjadi prediksi ke depan seperti tadi, nah itu saya masih ragu-ragu juga gitu. Nah, kemudian yang kedua yang terpenting adalah ya harus sebanyak mungkin di capture ke apa namanya yang apa namanya orang yang berpotensi gitu kan. Karena kita juga kalau cuma ngomong outcome atau prediksi kita sekian misalnya yang terinfeksi, lah terus gimana caranya kita memverifikasi itu? Nah ini mungkin salah satu caranya dan kita coba untuk lebih banyak. Makanya kenapa kalau di Bandung atau di Jawa Barat mau dirilis tension dari lockdown-nya karena katanya kabarnya sudah sangat banyak 120.000 kalau di sana ya. Kalau di Jawa Barat itu 120.000 yang sudah dites katanya, rapid testnya. Oke, dan kabarnya kalau di Instagramnya saya baca itu Pak Ridwan Kamil mengatakan, Ridwan Kamil benar ya? Lali ya, sopoannya. Gubernur Jawa Barat, benar ya? Ridwan Kamil ya nggak? Pak Ridwan Kamil sudah mengatakan Bandung sudah bisa memproduksi, katanya ITB apa Unpad gitu, sudah bisa memproduksi PCR kit sendiri dengan harga murah ya. Itu mungkin berita bagus juga buat kita ya nggak? Dan ini padahal PSBB sudah mau dilonggarkan semua. Ini saya melihat tadi data tadi, saya malah sebenarnya tidak setuju. Apalagi nanti bentar lagi ada arus balik gitu ke Jakarta ya. Makanya ini sudah mulai wanti-wanti, mau ditutup katanya Jakarta ya nggak? Dari arus balik. Nah, saya setuju gitu dengan itu ya. Kalau nggak nanti Jakarta balik lagi nanti ya. Sudah menurun gitu kan, naik lagi gitu ya. Kira-kira begitu seperti yang ditunjukkan oleh Pak Nanang tadi. Mungkin lebih parah dari itu nanti kalau tidak ya. Ya, gitu. Nah, ini mungkin hanya untuk sekedar cerita saja dan alternatif berpikir yang lain mungkin yang juga bisa kita gunakan adalah saya beri alternatif model lain dan sebagai contoh ini saya gunakan namanya, saya beri nama, ini tidak ada namanya kalau di literatur. Kami beri nama modelnya itu probabilistic data driven model. Ini dasarnya ada dari teori antrian dan ini sudah ada literatur yang terkait sebenarnya. Untuk beberapa tipe kompartemen itu bisa kita gunakan model Poisson counting process untuk aproksimasi, ada literatur yang menyatakan demikian. Dan kami sudah mencoba membuat toolsnya gitu kan, untuk membantu mempercepat perhitungan dan ini hasilnya kira-kira untuk Indonesia pakai data terbaru. Ini masih what if kalau puncaknya memang minggu kemarin yang tinggi kemarin 631, maka nanti hasilnya kayak begini kira-kira ke depan. Dengan asumsi sama rate-nya ya nggak? Itu ya Pak Nanang, tetap ada asumsi untuk prediksi apalagi gitu kan? Nggak mungkin nggak pakai asumsi. Nah, dengan prediksi bahwa dengan asumsi bahwa rate pasien yang datang atau rate kedatangan penderita itu sama seperti yang sudah sebelumnya, maka nanti kira-kira kita bisa bernapas lega di bulan Agustus juga ya. Juli lewat lah gitu ya. Asumsinya sama. Nah, ini mirip kayak yang 0,75 tadi gitu kalau saya lihat angka-angka dan kemungkinannya kan. Nah, oke. Dan kalau puncaknya bukan minggu kemarin tapi masih minggu depan, nah ini sedikit naik aja tapi kira-kira selesainya mirip-mirip aja ya. Jadi ini yang kami lakukan dan tadi untuk menangkal atau untuk menangkap antrian PCR yang lama itu memang kita tidak memprediksi harian Pak dalam data driven kita. Itu bedanya dengan SUTD ya. Kalau yang kami ini kita gunakan kebetulan 8 hari kita gunakan kurva 8 harian. Jadi untuk menangkap kemungkinan yang ada antrian PCR itu kita nggak lihat harian karena jelas terlalu banyak perubahan dalam harian. Terlalu banyak itu terutama masalah antrian PCR itu sehingga kami menggunakan tidak harian tapi kami gunakan 8 harian sebagai prediksi kami untuk mencoba mendekati PCR yang ngantrinya kelamaan. Oke, ini kira-kira gambaran hasil. Jadi memang data driven berkembang terus tergantung data. Jadi saya tidak bisa ngomong dengan pasti akan terjadi tapi minimal untuk seminggu ke depan ini cukup akurat. Saya sudah coba selalu ya. Untuk data prediksi mingguan cukup akurat, tapi kalau jangka panjang ya siapa yang tahu, saya sudah bilang selalu begitu kan. Mbah Mijan pun tadi gagal mengetahui ya.
Ya itu Pak Nanang gitu. Kalau Pak Nanang Mbah Mijan pun gagal gitu kan. Apalagi saya gitu kan. Oke, begitu. Nah, ini gambaran kemarin untuk DKI kami juga sempat buat gitu untuk sekedar menunjukkan bahwa PSBB-nya cukup berhasil sebenarnya. Dan dulu kalau kami pernah di awal kurvanya mengatakan sekitar 6 ribuan sebenarnya kurva untuk DKI bukan kurva untuk yang lainnya. Jadi kami terlalu optimis waktu itu. Dan tidak mungkin memang karena rate-nya akan sama selalu begitu, nggak mungkin. Tapi ternyata DKI cocok, gitu. Angkanya mirip-mirip. Jadi prediksi awal yang kami keluarkan di awal banget gitu, ini mirip untuk DKI. Tapi kalau nasional ini yang hasil terakhir ini. Sampai dengan data kemarin. Pakai pendekatan ini sekali lagi, hanya untuk pendekatan. Dan sebagai alternatif juga kita berikan kurva Richard-nya gimana gitu kan. Ini kan sudah lebih well established katanya kan di epidemiologi. Nah, ini kurva Richard pun menunjukkan ya mirip-mirip dan akhirnya pun mirip-mirip seperti yang pendekatan kami. Berkembang sebenarnya risetnya dan terus kami lakukan dengan saya dan kebetulan banyak mahasiswa S3 saya. Semoga nanti ada hasil yang terbaru yang lebih meyakinkan atau lebih bervariasi terhadap untuk membantu membuat pemodelan terhadap data COVID ini. Mungkin itu nanti kalau ada komentar atau pertanyaan kalau masih ada waktu, monggo. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih Bu Indah. Iya, terima kasih Pak Dedi. Monggo untuk selanjutnya silakan kalau ada yang mau berkomentar atau bertanya. Mau tanya Bu Indah. Monggo Bu. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Dedi. Kalau dilihat Pak Dedi itu beberapa kurvanya turun kan, tergantung seberapa tingginya itu tergantung RT, R0T-nya tadi ya. Yang saya tanyakan, kok bisa toh ini kan berdasarkan keadaan Indonesia saat ini ya, kok bisa turun sih? Kalau menurut saya kok nggak turun, nggak naik terus, uang masyarakatnya bandel kok. Apalagi nanti kalau kita dengan pola pikir bandel ngayal, apa ya bisa turun? Gimana Bu? Nah, itu tadi saya highlight Bu. Jadi saya membuat proyeksi ke depan itu tadi fakta yang ada itu sampai tanggal 11 Mei kemarin masih turun gitu. Dan turunnya walaupun dikit-dikit tetap turun. Nah, ke depan saya sudah lihat minggu ini udah naik Bu. Udah naiknya drastis banget. Minggu ini saja naiknya itu drastis. Turunnya sampai 11 Mei itu karena apa? Terutama karena apa? PSBB itu ya? Berbagai macam kebijakan WFH. Tadi kalau dalam bahasa kompartemen itu kan kontak rate-nya berkurang gitu kan. Kemudian ya semua faktor yang ada di sana. Jadi PSBB, kemudian WFH dan semuanya, termasuk kebiasaan hidup sehat itu juga membantu berkurang banyak. Terbukti begitu dilaksanakan kan di awal-awal itu langsung ngedrop gitu kan. Saya tunjukkan pakai grafik tadi yang proyeksi saya tadi. Nah, itu banyak dropnya. Bisa sampai 30%. Ya, sekitar 165 tadi dari 27, sekitar 40% malah dropnya. Di awal-awal. Dan semakin turun. Jadi sebenarnya berhasil gitu. Apa pengaturan pemerintah kalau menurut data yang dilaporkan itu berhasil. Tapi ada tanya-tanya yang dilaporkan ini ya Bu ya. Tapi Pak, kan rencananya itu sekarang pertanyaan saya. Rencananya tuh masih tanya lagi boleh ya Bu Indah? Pertanyaannya itu gini. Sekarang nanti kan bakal dibuka, nggak bisa atau begini terus karena ini akan mengganggu ekonomi. Tapi apakah kalau nanti itu dibuka, artinya semua dibuka toko, mall segala macam lah, pokoknya dibuka seperti biasa, tetapi dengan catatan menjaga atau memegang teguh protokol kesehatan bisa turun ya Pak ya? Sementara kan kita masih di minggu ini 1,3 kira-kira ya Bu ya angkanya. RT-nya. Saya tidak tahu kalau pakai model lain berapa RE-nya, tadi saya tidak melihat, lupa angkanya berapa. 1,3 di saya melihatnya secara nasional, angka nasional, dan kalau misalnya nanti dibuka dan semua taat dan itu tidak mungkin terjadi, maka tentunya bisa turun di bawah 1. Nah, kalau gitu, mari kita kampanye dan pemerintah itu didorong untuk membuat suatu hukuman
bagi mereka yang tidak mau, terutama masalah ini loh, masalah apa menjaga jarak sama masker. Kenapa nggak nyontoh negara lain yang dihukum-hukum itu? Ya itu kalau memang itu nanti bisa menurunkan orang-orangnya yang itu harus dihukum memang. Harus ada sanksi lah, ada sanksi. Ya, kita tuh Di negaranya dekat rumah saya aja nggak berani kok. Saya bilang kamu harus bikin sanksi. Kalau nggak pakai masker jangan dilayani. Atau kita jangan masuk ke toko yang pelayannya nggak pakai masker. Nah, ini seperti gitu kalau kita bisa meyakinkan ya Pak, kalau itu nanti ini. sudah ada itu aturannya, Bu. Itu menurut saya kalau kita mau new normal ya memang harus dilakukan. Karena kalau ditutup terus kayak gini juga mau ditutup sampai tahun berapa ya. gitu. Nggak mungkin, tapi nggak mungkin Pak. Gitu. Nah, jadi kalau sisi praktisnya dari model tadi saya tunjukkan. Nah, kalau turun di bawah 1 sedikit aja gitu, bisa selesai, tapi lama banget gitu kan. Gitu. Ya, apa dibuka aja semua gitu, biar semua kena kan cepet, cuman 100 hari udah semua kena gitu. Tapi sadis itu Terus finishnya gimana kalau semua kena 270 juta? Maksud saya. Jadi mau milih yang mana kita ini gitu. Masyarakat kita ini tuh saya beri tadi contoh gambarnya kan. Yang saya ketawa itu bukan yang McD, tapi yang kemarin di Bogor. Karena Bogor masih PSBB sampai hari ini. Tapi kemarin di pasar apa saya lupa, itu masyarakat kayak gitu, Bu, penuh. Dan ketika ditanya sama Pak Arya Wiguna, atau siapa itu anunya wali kota Bogor sekarang, pokoknya wali kotanya kan sampai marah itu, turun dia ke pasar itu kan. Saya dengar itu pertanyaannya, kenapa Bu tetap ke pasar? Kan lagi PSBB. Jawabannya karena mau beli baju baru, kan belum punya baju baru. Saya kira naif banget gitu. Masyarakat kita itu naif banget. Terus kemudian tadi Ibu bilang kalau semua bank pakai masker ya Bu ya. Kemarin saya dapat kiriman video dari kawan menunjukkan ada orang yang mau masuk ke bank dilarang sama satpamnya, itu sampai pukul-pukulan sama satpam Bu gitu. Oh, sampai pukul-pukulan. Iya Pak, memang begitu. Masuk bank tuh sekarang nggak boleh kalau nggak pakai ini. Nggak pakai masker. Jadi kalau saya mau bilang dari sisi pemodelan, saya pesimis. Pesimis kita akan selesai dalam tempo dekat. Ya, saya tidak tahu harus seperti apa nanti pengambil kebijakan membuat kebijakan. Ya, anu aja Bu Indah. Paling nggak nanti kalau untuk pelajaran semester depan, ya itu aja dijaga protokol kesehatan itu. Dan pakai hukum aja lah, kita lokal aja, lokal. Kalau nggak pakai, dimarahin. Iya, gimana? Itu. Supaya di MIPA sedikit aman lah. Terima kasih Bu Indah, saya kira itu. Jadi, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau bertanya? Halo? Mungkin nggak apa-apa, kalau nggak ada saya mau tanya apa ya? Mungkin ke Pak Nanang ya. Pak Dedi juga bisa sebenarnya. Waktu masih belajar teori kendali dengan Bu Salma, itu kan ini seperti sesuatu yang mungkin bisa dikendalikan gitu ya, sistem yang bisa dikendalikan, dan salah satunya kan mungkin kendali feedback gitu atau apa. Kalau ini nih kayak sepertinya kendali apa sih yang mungkin gitu, melihat begitu rumitnya masalah. Atau itu seperti apa atau kendalinya? Dan tadi juga ada kan Pak Didi menyinggung masalah prediktif. Ya mungkin saya ingat dengan Bu Salma dulu ada adaptif prediktif kontrol ya Bu Salma ya. Itu apakah sesuatu yang bisa diterapkan di sini atau bagaimana kira-kira nih? Gimana komentarnya nih Pak Nanang sama Pak Dedi? Oke, izin dulu Pak Dedi. Jadi kalau dari saya itu karena modelnya masih yang sederhana, jadi yang bisa dikontrol itu adalah kan tadi beta atau transmission rate-nya itu dia tergantung oleh kontak rate dan juga probability kalau orang itu berinteraksi dia akan terinfeksi begitu. Nah, jadi yang bisa dikontrol itu adalah yang pertama adalah kontak rate-nya. Jadi kalau kita lihat memang di Jogja ini terutama ya, di Jogja itu kan turun dulu, terus kemudian hasilnya bersama dengan Pak Dedi tadi terus naik. Hanya saja kalau Pak Dedi tadi pakai interval konfidensi, kalau kami masih deterministik Pak Dedi,
Jadi memang tadi terakhir juga ditambahkan bahwa memang perlu adanya stokastik ataupun yang bisa digunakan untuk melihat uncertainty-nya. Nah, itu yang pertama adalah kontak rate-nya. Terus yang kedua, sebenarnya ada juga penelitian yang sedang dikembangkan untuk memperpendek angka durasi infeksinya. Nah, itu juga bisa dikontrol lewat situ. Tapi itu kan di ranahnya medis. Nah, kalau di ranahnya kita mungkin, jadi itu saya kemarin rencananya mensimulasikan juga untuk untuk pengaruh social distancing dan juga work from home dan sebagainya, tapi saya belum dapat ide untuk tuning parameternya begitu. Jadi sementara kita pakai kontak rate saja. Jadi tadi pertanyaan Bu Yuyun tadi sebenarnya bisa nggak turun? Ya sebenarnya pasti turun. Maksudnya kalau RT itu kalau dibiarkan saja pasti turun. Karena tadi kan kalau kita lihat rumusnya RT itu kan adalah R0, R itu reproduktif dasar dikalikan dengan S dibagi T. Jadi semakin lama S-nya itu kan akan semakin mengecil. Sehingga tadi kata Pak Dedi kalau dibiarkan semuanya ya pasti tunggu semuanya kena. Jadi RT-nya pasti turun, ditinggal tidur juga pasti turun. Tapi masalahnya adalah kalau tidak ada kontrol apapun, itu kan berarti nanti turunnya lama dan juga kita tidak tahu fatality rate-nya itu berapa. Jadi kalau orang kena terus kemungkinan meninggalnya berapa. Jadi kita tahu bahwa kan kalau Swedia itu dia menganut herd immunity, yaitu supaya beberapa kelompok kena terus kemudian sehingga virusnya tidak bisa bergerak lagi. Nah, tapi itu sangat beresiko kalau di Indonesia. Jadi kalau menurut saya sekali lagi yang paling bisa dikontrol itu ya kontak rate. Kontak rate berarti yang tadi itu. Jadi seberapa orang yang bisa jadi kalau meminjam istilah homogen mixing itu, kalau ada satu orang begini, terus sekitarnya itu dia bergerak secara homogen atau secara random gitu, itu kan tertularnya akan jauh lebih banyak kalau daripada kalau yang tertular tadi, yang terinfeksi tadi itu dia tidak di sekitaran orang yang bergerak secara homogen itu. Jadi himbauan kerja di rumah itu menurut saya berhasil awal-awal itu, kalau ini terutama di Jogja. Jadi kalau kita lihat memang RT-nya turun begitu, tapi kemudian naik lagi. Jadi nggak tahu mungkin karena mudik dan sebagainya itu dia akan naik lagi. Artinya apa? Ada orang terinfeksi dan kita tidak tahu bahwa dia terinfeksi. Kemudian ada orang yang bergerombol di situ. Nah kalau kita lihat kemarin yang menarik, saya ikutin berita juga di Indogrosir itu ada karyawan yang dia sudah PDP, sudah diminta untuk isolasi mandiri, tapi ternyata jalan-jalan sampai perempatan Malioboro sana, sehingga kemudian datang hasilnya positif terus dia dijemput. Nah ini kan juga akan memperbesar kontak rate-nya, begitu. Terus yang kedua mungkin deteksi kemampuan deteksi orang yang terinfeksi. Jadi selain kontak rate itu selain dipengaruhi oleh tadi banyaknya orang yang rentan juga kemampuan deteksi. Jadi semakin besar rate deteksinya, maka yang di luar yang tidak terdeteksi kan semakin kecil. Kalau semakin kecil artinya apa? Artinya suplai dari S ke I-nya dia akan semakin kecil. Begitu, Indah. Ya, mungkin terima kasih Pak Nanang. Pak Dedi mau nambahkan? Nah, jadi saya mungkin mempertegas saja. Jadi untuk pengontrolan itu kan ada yang medis dan non medis. Jadi yang diceritakan itu kan semuanya sifatnya non medis gitu kan. Nah kalau yang medis nanti ada ranahnya sendiri, pemodelan sendiri juga sih. Nah, jadi kalau dari sisi pengontrolan itu, kalau pendekatan yang tadi yang AI dan seterusnya itu mungkin menariknya itu kalau kita melihat cara pemerintah sebenarnya. Mungkin kita sering kemarin dapat contohnya ya. Kita dapat contoh video dari mana kemarin di sharing sama Bu Yuyun ya. Pokoknya yang dari negara Amerika Selatan, maaf. Nah, itu sebenarnya kalau saya lihat malah itu kampanye dari pemerintah sebenarnya untuk mengontrol lebih efektif agar orang stay at home gitu kan. Nah, jadi kalau saya ngelihatnya dari kacamata sebagai orang machine learning itu sebenarnya bisa kita modelkan juga, tapi jangka pendek gitu, melihat efeknya seperti apa dan seterusnya.
Jadi bad news, good news itu seperti apa efeknya itu. Kalau pakai model kompartemen atau model stokastik nggak bisa ditangkap itu. Tapi kalau pakai pendekatan predictive modeling bisa kita tangkap efek-efek kayak gitu. Ya, jadi tergantung kalau masalah pemodelan dalam konteks COVID ini menurut saya tergantung maunya ngapain gitu kan. Nah, jadi nanti semua itu bisa dipakai dan ya idealnya memang tapi tidak ada satu resep untuk semua kemungkinan atau semua masalah intinya gitu ya. Jadi untuk masalah pengontrolan dan lain-lain ya tadi solusi terbaik tetap menurut saya nanti medik sifatnya. Kalau sekarang sifatnya non medik ya itu tadi ya terjadi seperti yang diceritakan Pak Nanang tadi, begitu ada migrasi penduduk, kelengar pula kita, WFH dan seterusnya nggak ngaruh gitu kan. Padahal ini mau dirilis katanya, mau dibuka semuanya, atau kita mau normal lagi, gitu kan. Nggak tahu semester depan mau normal lagi, aduh. Jadi efektivitas dari pengontrolan itu juga nggak bisa, karena tadi saya sampaikan masyarakat kita nggak bisa kayak gitu. Mungkin kita maunya berjarak dengan orang lain nggak ada yang mau berjarak dengan kita. Betul. Kita udah pakai masker, udah protokol macam-macam, yang lain kagak gitu kan. Banget memang menurut saya. Jadi efektivitasnya masih perlu kita pertanyakan. Jadi satu-satunya solusi memang saya akan melihatnya itu adalah nunggu medis menurut saya. Nah, jadi ini benar-benar akan hilang dari Indonesia mungkin kalau medisnya sudah beres, sudah ketemu. Tapi kalau tidak, kalau dengan yang non medis, saya agak pesimis tadi sudah saya sampaikan. Kayaknya akan lama, kayaknya gitu kan. Ya. Kita harus lebih bersabar ini kan. Kalau saya ngelihatnya, ya. Jadi tapi monggo, kita nggak tahu. Saya nggak mau mendahului tadi. Mbak Mijan ya mumet katanya. Masa depan saya nggak tahu. Saya cuma berusaha membuat simulasi dan prediksi aja. Yang saya pakai gitu. Gitu saya kira kalau saya tambahkan. Iya, ya, menarik sekali. Memang kayaknya ini memang multidisiplin, termasuk mungkin perlu dari sisi antropologi juga ini kan. Masyarakat kita tuh gimana sih gitu? Masuk itu. Pak, baik, Pak Nanang, Pak Dedi. Berarti sebetulnya ya, saya tuh malah kepingin, ini kan selama ini yang banyak penelitian-penelitian, tulisan-tulisan kan tentang kurva itu ya. Jadi kapan sih selesainya, kapan sih selesainya. Menarik juga sebetulnya gini loh, orang tuh kalau sudah kena, kira-kira itu apa yang terjadi? Butuh berapa lama dia sembuh lah ya? Kayak Budika itu katanya kan kabarnya kena lagi setelah 15 hari. Nah itu tuh juga bisa diteliti ya sebetulnya, bisa diprediksi ya. Kira-kira orang tuh kalau sudah kena, kan memang hanya dua, mati atau sembuh. Oke. Nah mati itu kira-kira berapa lama, sembuh tuh berapa lama? Kan terapinya kan sama kalau orang sudah kena. Tapi yang gimana ya? Mungkin ya dari segi medis itu tadi ya Pak ya. Itu kalau model ada, model SIS itu yang ada S-nya lagi itu. Tadi Pak Nanang kan SIR kan? Nah, nanti SIRS itu modelnya kalau pakai kompartemen. Kalau model stokastik juga ada pendekatan gabungan tapi. SIRS dengan stokastik ada saya lihat. Kalau sesi pemodelan ada semua, Bu. Betul. Kalau masih berapa lamanya memang ini belum selesai diteliti karena kasusnya masih jarang kayaknya. Tadi Pak Nanang bilang baru terjadi di Cina ya, yang bisa terdeteksi ya dengan mudah itu, atau katanya malah ada second wave-nya gara-gara itu kan, dan Wuhan mau diperiksa semuanya 11 juta penduduknya katanya kan. Karena banyak OTG tadi kan. Nah, itu saya tidak paham. Yeah. Nanti Pak Nanang bisa nambahkan atau cerita. Tapi itu yang terinfeksi lagi itu kayaknya belum menjadi fokus perhatian karena yang belum terinfeksi aja masih saya bilang tadi masih banyak gitu. Dan ya betul saya kira secara teori yang menjadi bahayanya kalau model SI yang ada S-nya lagi itu kurvanya nggak akan sama, nggak akan satu puncak kayak tadi. Kalau yang tadi saya gunakan atau saya gunakan khusus dalam prediksi itu masih puncaknya satu. Karena belum memasukkan faktor bisa terinfeksi lagi. Yang betul sebenarnya adalah multi nanti menurut saya khusus untuk data ini untuk COVID ini. Tapi itu belum sampai situ kalau pemodelan saya belum. Mungkin Pak Nanang sudah lebih banyak mengulik yang pakai S modelnya, SIRS atau SIS atau whatever pakai S gitu kan. Nah, nanti Pak Nanang bisa cerita lebih banyak, diundang lagi gitu kan.
Kolokium lagi. Kolokium lagi. Mungkin saya nambahkan sedikit kalau dari hasil kemarin, jadi ada paper yang kita publish di jurnal kita, itu sebenarnya tujuannya pertama untuk mengenalkan jurnal tercinta kita, jurnal Thales itu, terus supaya bisa dibaca oleh masyarakat umum begitu. Nah, kami propose model yang sederhana, yaitu SIR. Itu kalau dari data, Bu Yuyun, itu sekitar gamanya itu atau rate sembuhnya itu sekitar 3%, yaitu berarti kira-kira orang itu butuh sekitar 26 hari untuk sembuh. Itu kalau dari data aja, Bu. Tapi kan sekali lagi, kalau data yang dilaporkan itu dengan anggapan data yang diasumsikan bahwa data itu yang dilaporkan benar. Nah, tapi itu kalau sekali lagi kita kan nggak tahu datanya benar atau tidak. Tapi kalau kita percaya dengan data yang dipublish di web DIY itu, maka ya kira-kira sekitar 26 hari. Tapi kalau beberapa di medis itu memang sembuh itu sekitar 8 hari itu. Jadi sekitar tadi Pak Dedi juga sudah sampaikan distribusinya gamma kan beda-beda, setiap individu mungkin punya tingkat kesembuhan yang berbeda-beda, tergantung imunitas, tergantung antibodinya, tergantung kondisi tubuhnya dan sebagainya. Nah, itu yang kalau diputar dari sisi pemodelan itu kalau kita coba fitting dengan datanya. Nah, kalau kita lihat juga kalau dengan keadaan data yang seperti sekarang dan tidak berubah-ubah keadaannya, kontak rate-nya masih sama, itu prediksi kita hampir mirip dengan Pak Dedi. Itu yang di paper itu kita memprediksikan sekitar bulan Maret juga, Maret 2021. Tetapi sekali lagi ini hanya prediksi dan sekali lagi tergantung oleh apa yang kita lakukan sekarang dan apa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi kita tidak bisa memprediksi secara pasti kapan akan berakhirnya. Begitu mungkin. Terima kasih. Ya. Baik, masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Menarik ya sebenarnya topiknya. Sedikit aja Bu Enda. Ya, siapa? Monggo Pak Danar. Ya, kapan itu saya pernah juga diminta di kedokteran yang tentang corona gitu. Jadi mereka punya kelompok yang namanya cohort collaboration itu untuk membahas artikel yang terbaru. Nah, saya ketiban yang kayak Pak Nanang tadi disuruh baca itu, padahal saya nggak terlalu paham. Saya ajak Bu Soli juga, wes nanti aja, oke, akhirnya saya maju gitu. Nah, saya terpaksa belajar tentang itu juga, tentang tadi R0 itu. Tapi memang ketika saya tampilkan, mereka pada nggak percaya. Artinya itu karena terlalu model ya. Nah, akhirnya yang saya tekankan begini akhirnya, kalau kita bikin model itu salah satu tujuannya itu untuk decision maker, ya. Decision making. Jadi misalnya kalau apapun modelnya tadi, itu memang harus ada sensitivity analysisnya. Jadi kalau misalnya kita beginikan nanti akan jadi begini ya. Kalau begini kan jadi begini. Jadi pengambil keputusan akan bisa milih itu mana yang paling pas dan itu yang sisanya akan main di situ. Jadi supaya model itu valid, berarti harus benar-benar bisa menggambarkan situasi sekarang andai kan nggak ada apa-apa gitu ya. Kemudian kalau ada apa-apa nanti kayak apa pengaruhnya. Sehingga nanti kalau tanpa harus membahayakan environment maupun keadaan nyata, kita bisa melihat apa yang terjadi. Jadi what if analisisnya itu yang utama sebenarnya. Jadi mungkin tantangan untuk semua pemodelan itu saya kira itu. Jadi meskipun nanti itu modelnya wagu, gampang banget, tapi kalau bisa untuk what if dan valid itu ya mungkin ya kenapa enggak gitu ya. Jadi mungkin tantangan kita kalau yang tertarik itu mungkin bisa bikin model yang seperti itu dan itu kayaknya cuma simulasi yang bisa ya. Kalau model yang nggak simulasi kayaknya susah itu harus dengan simulasi itu. Jadi salah satu keunggulan simulasi saya kira kan model rumit apapun bisa dibangun kemudian dicek validitasnya dengan yang actual condition, kemudian kita masukkan yang parameter yang berubah-ubah tadi yang bisa kita kontrol. Misalnya kebijakan kan harusnya bisa kita kontrol, tapi kalau
Kalau pemerintah nggak bisa ngontrol kebijakan, berarti ya bukan pemerintah gitu. Jadi kan itu. Jadi yang kebijakan itu harus bisa dikontrol ya. Sebagai inputannya itu mengenal kendali, kalau istilahnya Bu Indah atau Bu Salma itu kendalinya. Jadi ada apa namanya, ada yang bisa kita kendalikan dan kita lihat perubahannya. Nah itu mungkin model yang kayak gitu yang dicari-cari oleh pengambil keputusan. Jadi supaya nggak harus menebak, mereka bisa bayangin, oh gini ya gitu ya. Mungkin itu aja Bu, ini bukan pertanyaan, mungkin hanya apa usulan lah, apa membuat wacana, mungkin kalau ada yang tertarik membuat model semacam itu. Terima kasih Bu Indah. Oke. Iya, terima kasih Pak Dana. Tanggapan juga nggak masalah kalau ada yang. Monggo kalau ada yang menanggapi, monggo. Berarti ada sesi tambahan itu. Nanti yang diundang Pak Danar dan Bu Indah sama Bu Salma, sesi kendali. Aku pengendali ya. Avatar. Untuk memperkaya kajian loh, harus ada. Apa kendalinya juga masih sulit untuk dicari. Sulit dikendalikan masalahnya. Terima kasih. Baik, saya kira gimana kalau sudah kita akhiri, sudah 1,5 jam ya. Mungkin kalau perlu nanti ada sesi kolegium topik ini lagi kalau yang akan datang, kalau memang masih dikehendaki gitu ya. Tapi saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada Pak Dedi dan Mbak Nanang ya yang sudah bersedia sharing dengan kita semua. Juga Bapak Ibu sekalian sudah memberi tanggapan dan masukan, juga yang sudah hadir di sini. Ini tadi ada sekitar 33 peserta, beberapa sudah live karena mungkin ada keperluan yang lain. Tapi saya kira ini cukup banyak audiensnya. Terima kasih sekali. Kemudian kalau tidak ada lagi, saya tutup untuk sesi kolegium kita hari ini. Nanti masih ada kolegium lain, mungkin habis Lebaran kita mau aktif lagi ya. Sekarang kita konsentrasi ke pekerjaan lain dulu ya sementara. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Mas Anang ya, selamat berbuka, udah buka di sana ya. Terima kasih. Ya, semoga sehat-sehat semua ya. Saya tadi lihat ada Mbak Norma juga di sini. Ya, semoga semua yang di luar negeri aman, terkendali ya. Bisa pulang dengan selamat nanti. Kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.